Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya pastinya di Putra Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan sedikit tentang mengenai SSD ya, karena saya belum pernah menerangkan sebagian pengertian SSD dan serta macam-macam jenis-jenis SSD ya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu jika kalian suka like video ini, jika tidak suka share ke teman-teman kalian bila video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe di bawah channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, kita sudah ada di dalam videonya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan lagi tutorial kan, memberikan pembahasan sedikit tentang perkembangan SSD dan serta jenis-jenis SSD ya. Nah, oke, yang pertama, kalian pada tahu nggak sih? Nah, panjangan dari SSD adalah apa? Nah, panjangan SSD adalah Solid SATA Drive ya, kalau nggak salah itu teman-teman, Solid SATA Drive. Nah, ada 3 itu. Nah, jika kalian mau beli SSD, ketahui ini dulu ya teman-teman. Oke, langsung ke apa sih itu SSD? Tadi sudah saya sebutkan, SSD adalah Solid SATA Drive ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita SSD ini belakangan untuk bisa menggantikan head HDD jauh lebih cepat, 2 kali lipat atau bisa bahkan di atasnya ya. SSD ini bisa menggantikan HDD ya teman-teman, dia jauh lebih cepat. Nah, harganya pun sangat lumayan ya teman-teman. Oke, nah langsung saja kita ke kelebihan SSD dibanding dengan head HDD adalah yang pertama, kelebihan SSD daripada HDD adalah satu, desainnya yang kecil lebih tipis ya teman-teman. Nah, SSD ini ada yang berbentuk segini ukurannya. Nah, itu SSD yang spek dewa ya teman-teman. Oke, langsung saja yang kedua, bekerjanya lebih cepat ya, 2 kali lebih cepat ya teman-teman daripada dibandingkan hard disk ya, karena dia jauh lebih beda harganya teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu adalah dayanya tahan lebih kuat daripada HDD ya teman-teman. Nah, karena desain yang dibuat saingan, mungkin SSD memiliki daya tahan yang lebih kuat. Nah, oke, dengan demikian SSD memiliki masa pakai yang lebih lama ketimbang HDD yang memiliki komponen bergerak ya teman-teman. Nah, SSD ini memiliki kekurangan atau tidak? Punya dong. Nah, apakah SSD memiliki kekurangan? Punya. Nah, kekurangan yang pertama, kapasitas kecil untuk harga yang lebih mahal ya teman-teman. Nah, dia cuman ada yang 120 GB, harganya sampai 300-400 ribuan ya teman-teman, karena sekarang SSD lagi naik ya teman-teman. Kapasitas SSD terbesar yang mungkin bisa kamu temukan di pasaran saat ini adalah 4 TB kalau nggak salah teman-teman, dengan harga yang sangat jauh mahal dibandingkan HDD ya teman-teman, di angka ratusan GB dengan harga yang terjangkau. Sebagian perbandingan kapasitas HDD terbesar yang tersedia di pasaran untuk penggunaan konsumen mencapai angka 14 TB hingga 80 TB ya teman-teman. Oke, yang kedua, masa pakai yang bergantung pada data yang ditulis. Nah, walaupun SSD memiliki kemampuan dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan HDD, SSD memiliki kelemahan dari segi umur pemakaian ya teman-teman. Sebagian informasi umur pakai HDD yang tergantung dari data dari rusak tidaknya cakram HDD di dalamnya. Sementara umur pakai SSD tergantung dari pemakaian atau write-nya, atau seberapa banyak data yang dapat ditulis ya teman-teman. Nah, sementara untuk bacanya tidak terlalu berpengaruh. Misalnya SSD 250 GB umumnya memiliki masa pakai data yang dapat ditulis dalam jumlah tertentu, semisal 300 TB, maka SSD akan rusak. Nah, gitu ya teman-teman, makanya ada batasnya ya teman-teman. Usianya jadi lebih jauh ya teman-teman. Oke, usia SSD cenderung lebih tahan lama dari sekadar perkiraan maksimal pencapaian data yang dapat ditulis ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke jenis-jenis SSD. Yang pertama, dari bentuk dan ukuran ya teman-teman. Dan yang pertama, SSD 2,5 inci yang berbentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu SSD 2,5 inci ini bisa dibilang SSD yang paling umum ditemukan sekarang ini ya teman-teman. Banyak ada mereknya dari Adata, XPG, Samsung, banyak ya teman-teman, atau Vigen ada juga. Nah, ya teman-teman. Nah, kamu bisa mengetahui beberapa ketebalan hard disk yang dapat diterima oleh laptop tersebut ya. Oke, langsung saja, bentuk SSD 2,5 inci cocok digunakan untuk menggantikan HDD laptop ya lamamu. Contoh produk SSD ya, bisa SSD WD Green 120 GB SATA, nah, atau bisa disebut SSD SATA ya 2,5 inch. Yang kedua, SSD M SATA yang berbentuk seperti ini ya teman-teman. Nah, itu SSD M SATA, dia agak kecil segini ya teman-teman. Bentuknya memiliki bentuk faktor yang lebih tinggi kecil dari SSD standar ya, rancang untuk digunakan perangkat portable yang memiliki daya terbatas seperti laptop, tablet, dan netbook. Nah, contoh produk SSD M SATA yaitu SSD 850 EVO M SATA 1 TB misal ya teman-teman. Yang ketiga adalah SSD M.2 SATA yang berbentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, dia agak panjang segini
segini ya teman-teman. Dirancang untuk menghadirkan media penyimpanan yang berkinerja tinggi dalam perangkat yang tipis dan memiliki daya yang terbatas seperti laptop dan tablet ya teman-teman. Oke, berbentuk ukuran form inilah disebut form factor. Sederhananya SSD M.SATA adalah dengan form factor M.SATA, sementara M.2 adalah SSD dengan format M.2. Contoh produk SSD SATA ini bisa dari Samsung ya teman-teman, bisa dari Samsung 860 Evo SATA M.2. Yang keempat ada SSD M.2 NVMe yang jauh lebih cepat lagi ya, yang berbentuk seperti ini ya teman-teman. Dia agak panjang juga tapi dia M.2 ya. Biasanya di motherboard kelas atas ya. Misal kayak motherboard sekarang ya, Asus Top Gaming X570 atau X470 yang untuk generasi Gen 10 ya. Yang sekarang ini Intel mengeluarkan generasi terbarunya yaitu Gen 10 ya teman-teman. Nah oke, langsung aja. NVMe panjangannya dari non volatile memory express ya teman-teman. Nah oke, standar protokol komunikasi yang dibandingkan dengan khusus untuk SSD oleh vendor-vendor Intel ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita ke M.2 hanyalah sebuah faktor bentuk M.2 drive biasa diterbit dalam versi SATA seperti Crucial MX500 M.2 misalnya. Versi NVMe-nya seperti Samsung 970 Pro ya, banyak ada data XPG, banyak ya teman-teman, macam-macam SSD, ada banyak. WD Green kalau nggak salah ada ya teman-teman, SSD NVMe-nya kalau nggak salah ya, WD Green kalau nggak salah ada, coba kalian searching aja di Google ya. Selain Crucial MX M.2, kamu juga bisa menemukan produk SSD NVMe murah, misalnya ada M.2 NVMe SX6000 ya teman-teman, atau Samsung 970 series yang berbentuknya seperti ini ya, SSD M.2 NVMe-nya yang seperti ini bentuknya. Dan yang kelima yaitu adalah SSD PCIe yang berbentuknya seperti ini. Nah, di sini biasanya dipakai PCIe itu adalah Peripheral Component Interconnected ya teman-teman. Nah, PCIe Special Interest Group. Nah, itu biasanya ini dipakai kinerja lebih baik daripada serial ATA atau SATA berbasis server. Nah, PCIe adalah salah satu dari 4 faktor bentuk SSD ya teman-teman. Contoh produk untuk SSD PCIe adalah Intel Optane SSD 905P series. Nah, selain bentuk ini, Intel juga memiliki tipe produk khusus yang kinerjanya mirip dengan SSD dan memiliki form factor M.2, yakni Intel Optane Memory ya teman-teman. Intel Optane Memory bekerja sebagai cache yang tugasnya mempercepat kinerja HDD ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin segini aja video pembahasan dari saya untuk mengenai mengenal SSD dari bentuknya atau keunggulannya dan serta kelemahannya ya teman-teman. Tadi sudah disebutkan kelemahan dan kekurangan SSD-nya ya teman-teman, dan kelebihan SSD-nya ya teman. Oke teman-teman, mungkin segini aja video tutorial dari saya untuk mengenai cara pembahasan SSD untuk video sekarang. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dislike tidak suka, share ke teman-teman kalian bila video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe di bawah channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke guys, saya Putra selaku di channel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.